Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, malaikat mengatakan kepada Maria bahwa bagi Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi bagi manusia mustahil seorang mengandung dari Roh Kudus, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, bukan itu saja, Tuhan Yesus juga memberitahu kepada murid-muridnya ya, bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Semua dapat terjadi bagi Allah. Hanya dengan kata-kata saja dapat menciptakan langit dan bumi. Manusia ya diciptakan dari debu tanah. Semuanya yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah. Nah, pada suatu hari ada seorang anak kecil ini, neneknya sakit keras. Dan nenek itu seorang yang sangat saleh dan memberitahu cucunya, ya, cucunya diajar tentang cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus di dunia ini melakukan mujizat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati pun dapat dihidupkan kembali. Nah, nenek ini sakit, sedangkan anak kecil ini tinggalnya sama nenek, dia tidak mau neneknya meninggal, ya. Jadi aduh, saya nggak mau nenek jangan sampai meninggal, nenek udah lemah, udah sakit ya, dan dia tinggal di kota kecil, tidak ada rumah sakit yang bisa mengobati dia, tidak ada dokternya, tidak cukup dan lain-lain. Terus pada suatu hari dia bertemu dengan seorang yang mengatakan bahwa semuanya possible for the impossible, semuanya tidak mungkin itu bisa mungkin. Ini secara manusia karena dia seorang ahli teknologi dan juga ahli algoritma ya. Jadi dia bilang segala sesuatu yang dulunya kelihatannya tidak mungkin sekarang mungkin, karena dia bisa membuat mobil listrik, dia bisa membuat itu ya roket sampai pergi ke Mars, dia bisa itu ya, sekarang ada Starlink, ada SpaceX, waduh, dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa, ya. Memang bermanfaat bagi manusia dan khususnya ini pada waktu dia bertemu dengan si anak ini mengatakan, kamu kan mengatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ingin Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Saya ingin Yesus kembali supaya dia dapat menyembuhkan nenek saya yang sakit. Lalu orang ini, hah? Kamu minta saya? Iya kan, kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Wah, ini kan sesuatu yang memang tidak mungkin. Dia itu biasa yang teknologi. Hal-hal yang teknologi dia bisa, tetapi hal rohani dia tidak pernah memikirkan. Lalu dia mulai berpikir, dia terus pulang ke hotel, nggak bisa tidur. Karena dia berpikir, ini anak kecil mengatakan bahwa bagaimana mengembalikan Yesus. Karena kalau Yesus kembali, Yesus bisa menyembuhkan neneknya. Wah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin, mana mungkin, ya. Nah, memang dia pikir-pikir lagi gimana ya. Lalu 1-2 hari dia berpikir, dia kembali kepada anaknya. Yang ini tempatnya memang di sebelahnya gereja ya. Neneknya di kursi roda. Lalu dia kembali datang, Pak Elon, namanya Ellen ya, Ellen Musk. Gimana? Kamu sudah menemukan caranya bagaimana mengembalikan Yesus supaya Yesus menyembuhkan nenek saya? Belum. Tetapi saya menemukan cara bagaimana untuk menolong nenek kamu, ya. Lalu dia ternyata sekarang dia tahu bagaimana caranya. Dia memanggil, karena dia ini orang yang paling kaya ya di Amerika, dan dia memanggil tukang bangunan, dia memanggil insinyur, semuanya rumah sakit itu diperbesar, memanggil dokter-dokter yang ahli. Akhirnya rumah sakit itu ada tempat untuk mengurusi orang-orang tua ya. Jadi orang tua bisa dimasukkan ke rumah sakit itu, dan dia memanggil dokter-dokter yang ahli, lalu nenek ini diobati menjadi lebih segar ya. Nah,
bagi anak itu, bagi si Bapak Elon Musk ini juga sesuatu yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tetapi memang tidak terjadi Allah lalu jreng, ada rumah sakit, jreng, orang itu sembuh. Pada waktu itu ya bisa Allah dengan caranya orang itu bisa mendapatkan mujizat langsung sembuh. Tetapi ini nenek memang sudah tua dan dia sakit-sakitan. Akhirnya itulah caranya, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi tetap dia tadinya hanya berpikir tentang teknologi, sekarang dia tahu tentang hal yang rohani, bagaimana menjalankan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil terlaksana melalui manusia yang saling memperhatikan. Nah, saudara-saudara, memang ini sesuatu yang besar. Tetapi saudara dan saya dapat juga menjadi kepanjangan tangan Allah untuk memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin dengan saling memperhatikan, ya. Jadi dia juga waktu orang terima kasih kepada dia, dia mengatakan bukan cuma dia, karena orang kota itu melihat ada bantuan ini mau membuat rumah sakit, lalu semua orang ikut menolong. Semua orang datang, saya juga bisa menolong, saya juga bisa menolong. Yang satu ikut menyediakan makanan bagi tukang, yang satu mau menolong juga angkat-angkat barang untuk membangun dan lain-lainnya. Kota itu digerakkan, kota kecil ini orang-orangnya dikerahkan, semuanya ikut menolong. Nah itu saudara, jadi itulah bagaimana kita menjalankan misi Allah di dunia ini juga. Mujizat itu terjadi melalui saudara dan saya yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama, untuk bekerja sama, untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Jadi anak itu merasakan, oh bagaimana inilah caranya Yesus datang kembali melalui manusia, melalui orang, ya, melalui saudara dan saya bisa terjadi mujizat-mujizat. Demikian saudara, mari kita berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang rela menyumbang, ada orang yang rela mengumpulkan uangnya, ada orang yang rela melakukan sesuatu sehingga sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, karena Engkau menggunakan manusia juga sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk melakukan sesuatu yang the impossible menjadi possible. Ya, terima kasih Tuhan. Kuatkanlah kami, biarlah kami mengerti bagaimana menjalankan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia-Mu kepada kami dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, marilah saudara dan saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sampai jumpa pula, Tuhan memberkati. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.